Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para masyayikh dan para asatidz yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah masuk kepada pertemuan yang ke-8, yaitu tentang ahlus sa'adah wa ahlus saqawah. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan sedikit mengupas yang berkaitan tanda-tanda daripada orang-orang yang bahagia dan tanda-tanda orang yang akan mendapatkan sebuah kecelakaan. Dalam kitab ini dijelaskan perbedaan antara ahlus sa'adah dengan ahlus saqawah. Yang pertama apa? Yang pertama, orang yang pasti akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, orang yang ahli bahagia, adalah ketika seseorang itu melihat sebuah kemaksiatan, kemudian dia mengingkarinya di dalam hati, dan secara lahiriahnya dia berdoa kepada Allah. Itu salah satu ciri daripada orang yang akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Akan tetapi sebaliknya, kalau orang yang pasti akan mendapatkan sebuah bentuk kecelakaan, orang yang termasuk orang yang ahli tidak baik, ketika dia melihat sebuah kemunkaran, di situ dia apa? Tasyaffiyan fihi. Dia akan menutup mata hatinya. Dalam arti apa? Ketika kita melihat ada sebuah kemunkaran, kemudian kita tidak peduli dengan apa yang terjadi, maka itu salah satu ciri-ciri bahwa kita ini termasuk daripada orang yang akan celaka. Celaka di mana? Di mata Allah. Tuh. Jadi kalau kita hidup ini nggak bisa hidup secara individu. Biarin dia urusan dia mabuk urusan dia mencuri urusan dia, itu nggak bisa. Kalau kita membiarkan karakter kita diam seperti itu, maka kita ini termasuk daripada orang yang mendapatkan sebuah bentuk celaka di mata Allah. Nah, itu. Dan terkadang warubbama salamu alaihi arduhu. Dan terkadang yang namanya orang yang ahli celaka ini adalah orang yang terkadang menjatuhkan daripada harga dirinya sendiri. Gitu. Dia nggak sadar apa yang dia lakukan itu pada kenyataannya adalah menjatuhkan daripada harga atau kehormatan dirinya sendiri. Contoh, ketika kita berkumpul, misalnya berkumpul dengan orang yang ahli minum lah misalnya. Kita kumpul tapi tidak ada sebuah bentuk larangan. Gitu loh. Kita hanya sebatas apa? Teman, santai. Tetapi nggak ada sebuah larangan. Pada dasarnya di situ pun harga diri kita sudah jatuh. Begitu. Nah, kemudian dikatakan di sini, idza ra'au insan 'alal ma'siyati akhlaqu 'alaihi al-bab wa fadhahu fiha fa haula'i la tanawwaru basairahum. Kemudian ketika kita melihat sebuah bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain, kemudian timbul tidak sebuah bentuk ketidakpedulian pada diri kita. Bahkan kita terkadang melihat sebuah kemunkaran bukannya memberikan sebuah bentuk keingkaran pada diri kita, tetapi kita ini justru apa? Udah nggak peduli, tetapi bisanya mencemooh. Nah, itu dia. Makanya penyakit hati kita kan biasanya begitu, merasa paling bersih, padahal Allah tahu segala bentuk kotoran yang ada pada diri
diri kita. Terkadang kita merasa paling pintar, padahal Allah tahu segala kebodohan-kebodohan kita. Kan begitu. Nah itu dia. Salah satu. Nah, maka orang tersebut secara mata hatinya la tanawwaru, tidak akan bersinar. Sebab apa? Ketika dia melihat sebuah kemunkaran, melihat sebuah apa? Sebuah kemaksiatan. Bukannya dia memberikan sebuah peringatan, tetapi yang dia hanya lakukan hanyalah mencela daripada orang yang melakukan sebuah kemunkaran. Bentuk doanya pun nggak pernah ada. Nah ini kan kadang-kadang kita. Kalau kita kan kalau seandainya orang yang ngerti bahasanya gini, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan Allah kasih jalan. Nah, itulah adalah salah satu bentuknya. Dimana secara lahiriahnya kita berdoa. Nah, secara lahiriahnya kita mengingkari dan secara batinnya kita berdoa kepada Allah. Karena sesungguhnya orang mukmin itu dikatakan adalah, yang dikatakan saudara ini adalah ketika dia memberikan sebuah nasihat, bukan hanya ketika dia memberikan nasihat adalah fil khalwati. Kenapa? Satiran, dalam keadaan sepi. Kenapa? Agar aibnya ini tidak terbuka. Tetapi kalau ada orang menasehati, misalnya menasehati kita berbuat tidak baik, menasehati depan orang banyak, seolah-olah membuka aib kita, maka itu bukan kebalikannya daripada ahlus sa'adah, tetapi pada kenyataannya dia adalah ahlus saqawah. Tuh, seperti itu. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagaimana kita cara menakar pemikiran seseorang? Dikatakan di sini, antuh tabara akal rujul fangzur ilaihi idza dzakarta lahu syakhsan ila akhir. Cara kita bisa mengukur akal seseorang, apakah dia baik atau tidak, termasuk orang yang ahli kebaikan atau tidak. Yang pertama apa? Ketika kita menemukan sesuatu hal yang tidak baik, ya kan? Maka terkadang kita ini apa? Terkadang bukannya menutupi, tapi membuka. Paham maksudnya? Jadi kalau pengen mengukur orang itu hatinya baik dan tidak, yang pertama itu gampang. Ketika dia diajak berbicara tentang sebuah aib orang lain, dia menanggapinya sejauh mana? Gitu. Kalau dia berpendapat seperti ini, oh mungkin dia itu, diterusin. Nah inilah salah satu ciri-ciri daripada apa? Orang yang tidak baik. Tetapi ciri-ciri orang yang baik, salah satunya di sini adalah ketika dia diberikan sebuah berita walaupun tidak baik tentang seseorang, dia pasti akan mengatakan la'allahu sahan. Ya, mudah-mudahan dia lagi lupa, mungkin dia lagi nggak eling. Jadi ada sebuah bentuk bagaimana menutupi aib daripada orang lain. Karena Rasulullah SAW dengan secara jelas mengatakan man satara uyuban nas satarallahu yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang bisa menutupi aib orang lain, maka Allah akan menyembunyikan aibnya ketika mereka nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Itu karena sebuah takaran baik atau tidak. Nah, fa'lam annahu batinuhu anna batinahu ma'murun. Kalau orang sudah mengatakan seperti itu, mungkin dia lagi lalai, mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia dalam keadaan lupa, maka kategori orang tersebut batinnya itu dikatakan makmurun, orang yang terpelihara. Begitu. Karena apa? Karena pada konsep fa innal mu'min ya'malu ala salamati ardihi akhihi al-muslim. Karena pada konsepnya seorang mukmin ini adalah bagaimana mampu menjaga muru'ah daripada orang mukmin yang lain.
Gitu. Nah, ini kan sebuah hal yang sifatnya adalah ahlus sa'adah wa ahlus saqawah. Jadi menakar sebuah bentuk baik dan tidaknya seseorang ini adalah ketika kita membicarakan sesuatu yang tidak baik, maka dia membukanya yang tidak baik lagi. Tetapi ketika kita memancing sesuatu yang tidak baik, kemudian dia tutupi dengan sebuah kebaikan, agar kita tidak mempunyai sebuah pemikiran yang tidak baik, maka itu adalah orang yang baik pada prinsipnya. Tuh. Lanjut? Apa udah? Lanjut. Berarti kalau lanjut kita masuk babu haqiqatut tulul umur. Wa qala al-musannifu rahimakumullah. Sekarang hakikat daripada panjangnya sebuah usia. Dikatakan di sini bahwa ketika kita sudah merasa dekat akan sebuah usia yang sudah kita alami sekarang ini, kemudian kita ini mengharapkan wa yuridu ayastadraka ma fatahu falyadhkur bil adhkaril jami'ah. Ketika kita menyadari begitu banyak hal-hal yang sudah kita tinggalkan, maka yang harus perlu kita lakukan selama umur ini masih ada, dalam sisa-sisa umur ini, maka kita harus perbanyak yang namanya zikir atau ingat kepada Allah. Gitu, oke. Jadi semakin usia ini kita 50 ke atas, ini udah harus siap-siap, harus ingat lebih banyak, ingat kepada Allah. Bukan berarti yang 50, kita pun yang di bawah 50 pun harus terus ingat. Gitu. Gitu ya. Itu. Nah, kenapa? Karena fa innahu idza fa'ala dzalika shara al-umrul qasir tawilan. Kalau kita semakin ingat kepada Allah, pada hakikatnya umur yang tadinya sedikit ini bisa menjadi bertambah. Dalam arti bertambah secara hitungan atau bertambah sebuah kemanfaatan dalam usia yang kita miliki. Kenapa? Banyak orang yang sudah sepuh, bukannya dia memperbanyak ingat kepada Allah, bahkan tetapi lebih banyak menyia-nyiakan umur yang ada. Begitu. Makanya ini ada sebuah kakaulihi dalam sebuah doa ini, subhanallah al-azim wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Nah, ini mesti sering-sering dibaca kalimat ini. Dan ini salah satunya mungkin insya Allah bisa mempertambah daripada doa kita dalam sebuah bentuk harapan agar umur kita panjang. Gitu. Gitu. Nah, sekarang wa kadzalika man fatahu kathratus siyam wal qiyam. Sekarang bagaimana? Ketika kita masih diberikan usia, kesempatan yang ada sekarang ini, dan kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang sering lalai, entah dalam puasa, entah dalam sholat, maka dikatakan di sini ayyushghal nafsa bis sholawati ala Rasulillah. Maka haruslah memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Tuh. Minimal itu sehari 100. Tuh ya, sehari 100. Karena apa? Sebuah bentuk ungkapan sholawat ini adalah sebuah bentuk akan sebuah rasa cintanya kita kepada Rasulullah. Gitu. Kalau kita baca sholawat, baca tiap hari, tetapi tidak istiqomah, berarti cintanya kita masih setengah, seperti itu. Nah, orang yang sudah menyadari ketika dia banyak sekali kealfaan dalam masalah puasa, dalam masalah sholat, maka yang harus dia perbanyak adalah apa? Membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena apa? Lau fa'alta fi jami' umrika kullu ta'atin thumma sallallahu alaika sholatan wahidah. Karena sesungguhnya apa yang kau lakukan dalam sebuah usia yang kau miliki sekarang, kemudian engkau bersolawat kepada Rasulullah,
Itu adalah sebagian daripada bentuk ketaatan kita kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan, "Tsumma sallallahu alaika salatan wahidan." Ketika kita gitu, maka Allah pun akan memberikan sebuah rahmatnya kepada kita ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Makanya wajib membaca sholawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikatnya aja bersolawat. Kenapa kita sebagai umatnya Rasulullah yang berharap syafaat, yang sedikit ibadahnya tapi berharap lebih? Kan terlalu banyak ta'amul kita dalam ibadah. Makanya kuncinya kita ini udah perbanyak sholawat. Kalau kita merasa nyadar, sholat kita ini bukan orang yang hebat dalam sholat. Kita ini bukan orang yang hebat dalam puasa. Kita ini bukan orang yang hebat dalam sodaqah. Maka ukuran kayak kita ini memperbanyak sholawat. Kenapa? Di annaka tusolli ala qadri wus'ika. Karena ketika kita bersolawat itu tidak dituntut sebuah bentuk berapa jumlah bilangannya. Tetapi di sini adalah kira-kira sebatas kekuatan dan kemampuan kita dalam membaca sholawat. Nah itu. Kenapa? Wa huwa yusolli ala hasbi rububiyyatihi. Karena orang yang membaca sholawat ini, Allah akan memberikan sebuah bilangan, akan memberikan sebuah bentuk yang sifatnya rububiyah. Dalam arti ada sebuah rasa bagaimana diri kita ingin mendekat kepada Allah. Makanya kalau kita termasuk orang yang merasa jauh dari Allah, pengen dekat dengan Allah itu salah satunya apa? Dengan sholawat. Gitu. Jadi jangan cuma sebatas ketika ada hajat baru kita baca sholawat. Ketika terjadi wabah kita baca sholawat. Bukan hanya sebatas itu. Terkadang kita ini kan terlalu hitung-hitungan sama Kanjeng Rasulullah. Betul nggak? Kenapa hitung-hitungannya? Kita kenal Islam, kita diberikan syafaat oleh Rasulullah, tetapi kita sendiri membaca sholawatnya ketika ada keperluan. Makanya yang sebatas itu ya, yang sebatas hajatnya itu saja. Tetapi yang namanya ar-rububiyah, bihasbir rububiyatinya ini tidak ditemukan. Bagaimana ketika kita membaca sholawat menjadi sebuah kebutuhan, akan timbul yang namanya apa? Sebuah bentuk keingindekatan kita kepada Allah. Tuh, begitu. Nah, ini pun terjadi. Di sini pun dijelaskan. Dalam sebuah riwayat dikatakan, tidaklah hewan buruan ini akan diburu atau pepohonan itu akan mati, akan dipotong. Ketika apa? Illa bi ghaflatiha an dzikrillahi ta'ala. Ketika mereka sudah lalai, ketika mereka sudah tidak menyebut daripada asma Allah. Tuh. Jadi kalau binatang itu mati itu karena apa? Salah satunya dalam keterangan ini karena dia sudah tidak menyebut membesarkan asma Allah. Pepohonan pun begitu. Selama dia terus berzikir kepada Allah, insya Allah itu pohon akan terus ada. Iya kan? Contoh kita bisa lihat ada pohon ratusan tahun, sekian ribu tahun masih kuat kan? Mungkin pada hakikatnya pohon ini berzikir kepada Allah sehingga apa? Allah tidak tarik, tidak Allah matikan. Hewan buruan pun sama, tidak akan pernah diburu dimatikan oleh manusia kalau selama dia itu terus berzikir kepada Allah. Nah makanya seperti apa? Li anasarik la yusarik baitan wa ahluhu aiqad. Tidaklah mungkin seorang maling itu akan memalingi sebuah rumah di mana rumah itu orangnya masih bangun. Kecuali apa? Kalau orang itu tertidur atau lupa. Jadi pada prinsipnya berzikir kepada Allah, orang yang berzikir terus-menerus kepada Allah, pada hakikatnya apa? Dia akan memperpanjang daripada usia. Tuh. Membaca sholawat memperpanjang usia. Berzikir kepada Allah hakikatnya adalah memperpanjang usia. Tuh. Jadi kalau usianya panjang gitu kayak
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Ismail, mohon di hadapannya untuk memimpin doa. Terima kasih.